Kampus UGM ke Rumah Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat Raisa, dan juga semangat pagi, dan hari ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Selamat Hari Olahraga Nasional, semoga Anda di pagi hari ini tambah semangat ya dengan mengetahui bahwa hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Pagi hari ini senang sekali saya Galuh dapat menyapa Anda dalam bincang-bincang santai edisi spesial karena hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Dan pagi hari ini kita masih berdampingan dengan pandemi COVID-19 nih Sobat Sehat, namun meskipun kita berdampingan dengan pandemi bukan berarti kita men-skip olahraga ya. Kita tetap berolahraga untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Namun terkadang yang membuat bingung adalah kira-kira kita olahraga ini pakai masker atau enggak ya? Baiknya seperti apa? Nah, pagi hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber kami, Dr. Zainal Mutakin Sofroh, ahli ilmu fal manusia, sport and circulatory medicine dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM, dan akan dimoderatori oleh Dr. Rahmaningsih Marasabirin, Master of Science dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Kami juga mengundang Anda untuk nanti bertanya langsung di kolom chat di bawah ini. Baik, tidak usah berlama-lama, untuk Dr. Rahma kami persilakan. Monggo, Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mendengarkan nanti paparan ya dari narasumber kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sempat kontroversial ya, karena ini memang cukup membingungkan. Sebenarnya kita olahraga ini harus pakai masker atau enggak? Karena di luar kita harus terus pakai masker, tapi ketika olahraga apakah perlu menggunakan masker dan apakah itu tidak berbahaya untuk kita? Nah, untuk membahas itu, alhamdulillah di sini telah hadir narasumber kita, beliau Dr. Zainal Mutakin Sofroh, Sport and Circulation Medicine (IFM). Beliau ini adalah pakar fisiologi olahraga, beliau sudah mempelajari olahraga bahkan sampai ke negeri Jerman, ya dong, ya. Dan kemudian saat ini beliau adalah staf senior di Departemen Fisiologi. Mari kita sapa. Assalamualaikum, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zainal telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai hari ini. Jadi Dok, hari ini kita akan membahas langsung saja ke pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Galuh, Dok. Di era pandemi seperti ini, yang mana kita sebenarnya tetap harus berolahraga, tapi kita menjadi galau, Dok. Kita harus terus memakai masker di luar, tapi ketika kita berolahraga di luar bagaimana, Dok? Apakah nggak apa-apa itu kita pakai masker saat berolahraga? Pertanyaannya menarik, Bu Rahma. Ya, terima kasih Bu Galuh. Saya sangat senang sekali hari ini yang moderator itu malah justru seorang hamba Allah yang concern terhadap pernapasan. Tapi satu hal yang paling menarik, kita jangan hanya berputar-putar pada bernapas saja ya. Karena ketika kita bernafas sebetulnya kita harus berpikir apakah nafas itu sampai ke bagian otot yang memproduksi energi atau yang kita namakan mitokondria. Jadi Bu Galuh, ya, di dalam tubuh kita ini ada 3 lingkaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkaran pernapasan atau sistem respiratori. Ya. Yang kedua, pernapasan yang berhasil masuk ke dalam paru ini nanti harus bisa disirkulasikan atau diedarkan. Jadi lingkaran keduanya adalah sistem sirkulasi. Ya. Dan lingkaran yang ketiga, ini yang harus diperhatikan, yaitu sistem muskuloskeletal, khususnya otot. Ya, minta maaf, kita susah ya untuk membahasakan dalam bahasa awam. Otot itu ya daging lah pokoknya ya. Nah, di dalam daging itu ada komponen yang sangat penting. Kenapa kita jadi bugar? Kenapa kita jadi kuat? Ya, kenapa kita jadi semangat? Tidak malah galau tadi. Ya, Bu Dr. Rahma ya. Orang galau kenapa? Karena nafasnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Badan kita pegel-pegel, nyeri-nyeri. Kenapa? Masyarakat kita kan lebih dekat dengan koyo, ya toh. Koyo saja harus pakai cabai ya. Supaya apa? Terjadi pembukaan
pembuluh darah sehingga oksigen itu sampai ke jaring. Ya, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah ketika kita berolahraga, sebetulnya kita bercocok tanam mitokondria. Nah, kalau olahraganya kita ini tepat ya, maka mitokondria kita kan tumbuh banyak. Dan ini tidak dijual di apotek loh, Mbak Galuh, ya, Bu Rahma, tetapi harus kita tumbuhkan lewat olahraga yang benar. Jadi prinsipnya kita siapa yang ingin fit harus fit. Nah, harus menggunakan fit principle. Ya, olahraganya itu frekuensi 3 sampai 5 kali, intensitasnya moderate. Ya, kemudian duration-nya cukup 30 menit saja. Syukur bisa sampai 45 menit. Oke, ini kunci semua ini. Kapan kita pakai masker atau tidak? Kalau kita tidak memahami prinsip-prinsip ini, maka minta maaf. Yang muncul adalah keraguan, ketakutan, ya toh? Bahkan kemarahan. Ya, karena apa? Kok dadak pakai masker barang? Gitu. Ya. Jadi ini penting sekali nih Mbak Galuh ini mengundang kami ini ya untuk mendudukan permasalahan dengan baik. Jadi kata kuncinya apa? Oksigen yang kita masukkan ke dalam tubuh bisa enggak ya sampai ke mitokondria? Kalau tidak sampai, maka yang muncul adalah apa? Sel akan menghasilkan bahan-bahan sampah atau secara halusnya byproduct ya, yang dinamakan asam laktat. Inilah yang menyebabkan kita capek ya. Cuma sayang kita ini sering tidak hanya yang di masker itu wajah kita, termasuk badan kita. Jadi kita minum suplemen-suplemen yang sebetulnya badan kita sudah capek ya, paksa untuk olahraga lagi. Ini berbahaya sekali. Ya, jadi sekali lagi ini pertanyaannya itu jujuk ini, Mbak Mbak Galuh, Mbak Bedundu, tiba-tiba boleh enggak ya pakai masker ya? Nah, jadi sekali lagi, pertama kita harus memahami mesin tubuh kita yang terdiri atas 3 lingkaran, yang ujung-ujungnya adalah ke powerhouse mitokondria yang menghasilkan energi. Dan energi itu tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada persenyawaan antara oksigen dan sumber makanan yang sudah kita simpan. Entah itu karbohidrat, ataukah itu lemak, ya, bahkan nanti protein kalau kita terpepet. Ya, baik. Jadi sekali lagi, Bu Rahma, yang harus kita cermati pertama, olahraga itu membutuhkan oksigen yang jauh lebih banyak. Berarti frekuensi pernapasan itu akan dipercepat. Ya, yang kita butuhkan itu bukan makanan, bukan minuman, tetapi ketika olahraga itu oksigennya itu. Nah, untuk itulah maka Bu Rahma kita harus memahami olahraga itu pada intensitas yang mana. Ya, jadi olahraga itu ada 3 level loh ya. Intensitas ringan itu ketika kita dengan leluasa bisa bercakap-cakap, bicara santai, bahkan tadi usulnya Mbak Galuh itu bisa menyanyi ya, walaupun fales ya, enggak apa-apa wong nyatanya Iwan Fals juga berani tampil kok ya, bahkan rekaman di radio. Yang kedua adalah intensitas sedang Bu Rahma. Ya, intensitas sedang atau moderate atau dalam bahasa penyanyi dangdut itu ya sedang-sedang saja begitu ya Mbak Galuh ya. Dan ini yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah intensitas yang tinggi. Ya, sehingga minta maaf, jangankan kok menyanyi, bicara saja sudah megap-megap terputus-putus. Nah, saya kira kalau pertanyaan Bu Rahma itu to the point, saya akan menjawab juga dengan tegas. Hati-hati, ketika kita sudah mencapai intensitas yang tinggi, maka saya kira tidak bijak kalau kita ini menggunakan masker, ya. Jadi yang masuk akal lah ya, common sense itu ya intensitas ringan ketika kita jalan-jalan, ya. Ini biasanya orang yang punya niatan membakar lemak loh, Mbak Galuh. Karena membakar lemak itu memang harus lebih dari 1 jam dan itu intensitasnya ringan, ya. Jadi jangan sampai bermimpi Mbak Galuh,
pengen membakar lemak itu hanya minum jeruk panas terus leleh lemaknya, enggak ya. Tetapi intensitas ringan. Lah itu harus pakai masker, Bu Rahma. Hmm. Ya, di atasnya sedikit adalah moderate intensity. Dan ingat Bu Rahma, itu hanya berlangsung 30 menit saja kok. Ya, dan maksimal 45 menit. Semangat 45 ini Mbak Rahma. Ya. Sebab yang namanya aerobik itu, lebih dari itu, wah jangan-jangan bisa meracuni mitokondria itu. Ya, yang kita namakan radikal bebas. Jadi poin penting apa Bu Rahma yang harus kita tekankan di sini ya. Olahraga intensitasnya moderate itu pun hanya waktunya setengah jam saja. Ya toh? Atau 10 menit juga boleh. Berarti kan pakai masker ya enggak masalah. Ya enggak. Mbak Rahma tolong dicatat. Masker itu macam-macam Mbak Rahma. Nah, ini yang mau saya tanyakan dulu. Seperti reklame Sprite aja. Kau tahu apa yang ku mau ya. Rahma. Jadi sekali lagi, prinsip oksigen itu tidak boleh terhalang oleh apapun. Yeah. Ya. Jangankan ke olahraga, dalam keadaan jalan biasa saja kita sangat tidak nyaman kalau pakai masker kok. Ya, rasanya risih. Nah, tapi untung Mbak Rahma paham betul tubuh kita ini punya kemampuan adaptasi loh. Ya, Allah bisa karena biasa. Ya, jadi ingat, enggak nyaman, cuma setengah jam saja kok, diminta setengah jam saja kok, atau maksimum 4 jam. Nah, bahan-bahan masker yang mudah basah, lembab, inilah yang sebetulnya sangat tidak dianjurkan. Karena itu akan menghalangi masuknya oksigen. Jadi saya kira Bu Rahma nanti berilah alternatif ya. Jenis masker apa yang kira-kira memungkinkan oksigen itu tetap masuk. Dan minta maaf ya tadi Bu Rahma menyampaikan saya ini pengalaman belajar di benua Eropa itu tidak ada atlet ketika kita periksa tanpa masker loh. Ya, sampai intensitas maksimal. Karena apa? Karena maskernya khusus Bu Rahma. Ya, sehingga oksigen yang masuk oke, CO2 yang keluar oke, karena memang kita hitung itu. Berapa oksigen yang masuk sampai mencapai maksimumnya, itu namanya VO2 max ya. Itu memang harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker kita tidak bisa menghitung. Tapi kalau Bu Rahma di UGM kan tidak pernah pakai masker itu kalau menghitung oksigen karena pengukurannya secara indirect. Yeah. Jadi kita otak-atik, oh kalau heart rate-nya sekian, bebannya sekian, kira-kira berapa ya VO2 max-nya? Itu tanpa masker. Tetapi kalau kita punya alat yang canggih, justru kita bisa menghitung oksigen, CO2, ini metabolismenya itu sudah menggunakan protein atau belum ya. Itu justru pakai masker. Tetapi ingat, masker yang bertujuan untuk menghitung gas yang kita inginkan. Saya kira itu Bu Rahma. Matur nuwun Dr. Zainal. Jadi terkait dengan yang tadi bahwa kita kalau olahraga harus menggunakan masker yang tidak mudah basah. Mungkin pertimbangannya karena kita juga berkeringat ya Dok ya. Persis. Nah, Persis. Di antara masker-masker yang ada di pasaran saat ini kan pilihannya mungkin hanya masker kain yang bahannya katun, kemudian ada masker medis, yang medis biasa itu 3 lapis ya Dok ya, kemudian ada masker yang N95 misalnya. Nah ini mana yang bisa kita pilih Dok? Ya, jadi sekali lagi Bu, untuk yang medis itu ya saya kira kok tidak dianjurkan ya Bu ya. Okay. Dan itu menarik sekali di masyarakat itu justru yang mudah didapat ya. Iya, iya. Inilah Bu Rahma. Kita ini belajar ketika berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Di baliknya itu pasti ada kebaikan. Seperti pengalaman Pak Haji Kusnadi ini hafal betul itu. Fihi khairun insya Allah. Di balik semua ini ada kebaikan. Nah,
justru inilah Bu Rahma, ini mengundang kita untuk inovatif gitu loh Bu. Ya namanya COVID-19 ini kan ilmu baru ini bagi dokter sekalipun loh ya. Iya. Jadi ini justru menjadi great challenge. Tantangan kita tuh berinovasi terus. Jadi Bu Rahma, saya kalau diminta ya pendapatnya, saya hanya ingin memberikan kata kuncinya saja lah. Hindari bahan-bahan yang menghalangi justru masuknya oksigen ke dalam. Kalau masker itu sudah basah ya dilepas ganti yang baru begitu. Ya, jadi istilahnya apa ya Mbak, orang-orang Jogja Mbak Galuh adaan gitu loh. Jadi ya jangan sangu masker yang siji terus dikumbahi bolak-balik. Oh, penggunaan masker aja ya maksimal 4 jam kok. Ya, Iya. ya, ya kalau memang kepepet ya 8 jam masih boleh lah ya, dinyang itu. Jadi Begitu masker ya. Oke, jadi masker medis tadi kurang dianjurkan, kurang Persis. direkomendasikan. Kita bisa lebih memilih masker yang kain, tapi dengan catatan membawa cadangan, ya dok ya. Persis Bu Rahma. Sudah merasa maskernya basah karena keringat, kita harus segera ganti. Segera ganti. Gitu, Jadi serep harus disiapkan. Nah, ya, gitu. Yes, Nah, dok, kembali ke yang tadi dok, tadi dok, berarti ini saya sekalian konfirmasi ya dok. Artinya ketika kita berolahraga dengan intensitas yang ringan, kita tetap harus menggunakan masker, itu tetap aman ya dok ya. Persis, persis. Untuk intensitas sedang pun ketika durasinya tidak lebih dari 30 menit atau 45 menit, ini juga masih aman. Persis. Nah, artinya pada intensitas ringan dan sedang ini, meskipun kita menggunakan masker, ini tidak akan menurunkan saturasi oksigen ya dok ya. Karena sekarang masyarakat kita sudah mulai mengenal oximeter dok, karena COVID ini. Tidak hanya mengenal, mereka punya sendiri loh Bu. Betul, dok. Nah, ini gimana nih dok? Artinya dengan intensitas ringan dan sedang tadi, insya Allah tetap tidak menurunkan saturasi oksigen dok. Maka minta maaf ya Bu Rahma ya, kita jangan berkecil hati ya. Jadi ada satu ungkapan, ini minta maaf ya Bu Rahma, dalam bahasa Jerman loh. Itu ada provinsi di Eropa itu namanya Tirol. T-nya itulah training ya. T-nya itu training, training must. Jadi latihan itu suatu keharusan. I-nya adalah intensitas genug, intensitasnya yang cukup lah ya, jangan berlebihan. R-nya regelmäßig, artinya reguler, teratur. Nah ini Bu, orang sering lupa. Ketika kita sudah rutin berolahraga, tubuh kita ini mempunyai komponen yang bisa menyimpan oksigen loh Bu. Itu namanya mioglobin. Nah, selama ini masyarakat kita baru kenal hemoglobin. Ya, ini anemia atau tidak. Tetapi yang lupa, orang kalau olahraganya itu istiqomah, ya, teratur seminggu 3-5 kali. Itu di dalam otot itu juga tumbuh apa yang dinamakan mioglobin. Jadi komponen yang bisa menyimpan oksigen di dalam jaringan otot itu. Nah, sehingga tadi Bu Rahma itu sudah nyinggung-nyinggung saturasi ya. Nah, olahraganya cuma 30 menit kok. Ya, 40 menit. Jangan khawatir, tubuh akan tidak mengalami penderitaan. Kecuali kalau intensitas yang tinggi sudah tidak bisa di apa ya, Bu? Di apa ya? Di manage lagi oleh tubuh. Nah, kayak yang penting Bu Rahma, biasakan masyarakat kita itu mengenal intensitas ringan itu seperti apa sih? Ya. Intensitas sedang seperti apa sih? Nah, jadi kalau Bu Rahma di fisiologi itu udah makanan sehari-hari. Tapi masyarakat ini kan belum paham itu intensitas sedang seperti apa. Nah, jadi prinsipnya Bu, kalau kita ini punya alat heart rate monitor, ya, ini sekarang masyarakat sudah mau masyarakat itu untuk saturasi, tapi untuk heart rate monitor kan belum. Nah, itu kita bisa mengadjust ya, menyetel untuk intensitas yang sedang tuh batas bawah berapa, batas atas berapa, ya. Tapi sebetulnya cara yang sederhana juga
Ada, Mbak Galuh, yaitu dengan talk test, tes bicara. Jadi kalau kita olahraga saja, bicaranya sudah tidak bisa fluent, ya, itu berarti sudah sampai intensitas yang tinggi. Nah, harus segera kita turunkan sehingga masuk lagi ke intensitas sedang. Ya. Jadi Bu Rama sangat paham, orang kok bisa bicara fluent, itu pasti pasokan oksigennya itu lancar-lancar saja. Tetapi coba kalau oksigennya masuk sedikit-sedikit, kemarin habis, nah itu kan, itu. Dan itu ancamannya kematian loh Bu Rahma. Hati-hati, life threatening. Karena apa Bu Rahma? Di batang otak itu ada pusat yang berurusan dengan saraf yang mengancam jiwa kita. Itu yang namanya old vagus. Ya, jadi vagus yang primitif. Ya, dan itu kalau kita lihat sejarahnya Bu Rahma, jadi otak manusia itu sebenarnya membawa juga kemana-mana otak reptil loh. Ya, nah reptil ini Mbak Bu Rahma, kepalanya besar, tetapi otaknya kecil. Ya, sehingga kurang oksigen tidak ada masalah. Bu Rahma tidak pernah melihat toh, buaya mati mendadak. Ya, ya, mengalami heart attack. Tidak ada itu. Karena apa? Dia tidak butuh oksigen yang banyak. Tapi kalau manusia, Bu Rahma, sudah kepalanya kecil, tapi otaknya besar. Sehingga dia perlu 20% oksigen yang masuk ke dalam otak. Nah, tadi Bu Rahma kan sudah menyinggung masalah galau ya. Jadi orang ketika olahraga intensitas tinggi Bu Rahma, ya kurang oksigen itu pasti galau itu. Ya, jadi bahkan bisa mengalami kematian mendadak. Sebab ketika tubuh kurang oksigen Bu Rahma, pusat di batang otak tadi, itu kalau Bu Rahma menggunakan medical term, itu adalah apa? Dorsal motor nukleus ke-10. Itu paling sensitif terhadap kekurangan oksigen Bu Rahma. Sehingga tiba-tiba jantungnya itu apa ya, tidak memompa tetapi menggelepar. Itu namanya apa ya, semacam fibrilasi itu ya. Jadi sebelum fibrilasi ya bradikardi dulu lah ya. Jadi lambat sekali dan tercekik paru-parunya Bu Rahma. Ya, jadi hati-hati. Hipoksia, kurangnya oksigen, ini terutama pada intensitas yang tinggi loh Bu Rahma, ini memberi kesempatan jantung untuk tidak memompa lebih cepat, tetapi justru sebaliknya, bradikardi. Jadi pelan sekali, dan tidak hanya pelan, yang namanya saluran nafasnya itu dicekik Bu Rahma. Nah, jadi ini menarik sekali Mbak Galuh tema kita kali ini ya. Jadi jangan sampai tubuh kita ini mengalami hipoksia karena kurangnya oksigen. Begitu Bu Rahma. Iya dokter. Nah, tadi menarik sekali dok mengenai kematian mendadak tadi dok. Karena beberapa waktu lalu, terutama di awal-awal COVID ya, kita sering mendengar bahwa ada orang yang diberitakan itu meninggal mendadak ketika sedang berolahraga dan menggunakan masker. Jadi berkaitan sekali dengan topik kita hari ini. Jadi menurut Dokter Zainal, apa yang sebetulnya terjadi? Apakah memang karena maskernya atau kondisi-kondisi yang lain? Tapi dok, mohon dijawab setelah break kita ya dok ya, karena kita akan break dulu, kita akan istirahat, sehingga untuk sementara saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Monggo silakan Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Ahmad dan juga terima kasih Dr. Zainal. Menarik sekali ya Sobat Sehat, kita mulai mengupas satu persatu kegalauan-kegalauan kita selama ini tentang berolahraga ya. Namun kita jeda dulu, satu lagu akan kami sajikan untuk Anda dari Indonesian Voice Rumah Kita. Dr. Ahmad, monggo dok. Terima kasih Mbak Galuh. Jadi
beberapa waktu lalu sering kita mendengar berita entah di internet atau mungkin di WA group, ada orang yang sedang berolahraga menggunakan masker dan kemudian meninggal mendadak jalan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi nih, Dok? Dan gimana mungkin caranya, Dok? Ya, jadi menarik ini pernyataan dan pertanyaan Bu Rahma. Ya, jadi kita harus memahami di batang otak itu ada 2 titik ya. Yang pertama yang senantiasa memelihara jantung ya supaya sehat. Dia mengemban 3 tugas, health, growth, and restoration. Nah, tadi Mbak Galuh memutarkan rumah kita itu. Sebetulnya yang dimaksud powerhouse itu ya, mitokondria itu ya. Jadi sekali lagi tadi kita diminta mendengarkan, itu sebetulnya olahraga juga loh Bu Rahma, ya, itu yang namanya neuro exercise. Cuma saya perhatikan tadi kok penyanyinya mahrosnya kurang pas ya. Harusnya kan harus bagus ya vokal itu A, I, E, O. Jadi jangan sampai pronunciation-nya itu kurang total gitu. Karena ini kaitannya dengan neural exercise ya. Jadi yang dibicarakan Bu Rahma ini kan physical exercise. Jadi Mbak Galo sebetulnya vocalization, breathing, posture itu masuk kelompok neural exercise. Sehingga orang itu awet gitu loh, nggak mati-mati. Ya, karena manusia itu minta maaf kadang-kadang karena kesalahannya. Kemudian keburu malaikat Israel datang, Mbak Galo. Jadi acara semacam ini yang dituntun oleh Bu Rahma ini, ya. Jadi di batang otak itu satu, ada pusat yang memelihara jantung, ya. Itu bagus sekali dalam keseharian kita senantiasa bernafas, komunikasi yang santun, mendengarkan bunyi-bunyi yang ritmis, yang melodius, ya. Dan yang kedua inilah yang mengancam jiwa ini. Bisa sewaktu-waktu menghentikan jantung. Nah, titik di medula oblongata atau di batang otak ini, Bu Rahma, itu menyembul ya serabut saraf yang namanya olfagus tadi, Bu Rahma. Tetapi ingat, walaupun dia wilayah kerjanya di bawah diafragma, ini namanya subdiafragmatic vagus atau olfagus tadi, ada cabang yang menjulur ke jantung, Bu Rahma. Dia mempercabangkan juga ke bronchus, Mbak Bu Rahma. Sehingga nanti kalau tubuh kekurangan oksigen, dia akan action, Bu Rahma. Ya, jadi sekali lagi, ini Mbak Galuh, ini pengetahuan ilmu kedokteran terbaru. Bahwa gerak-gerik manusia itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ya, yang berhierarki, Bu Rahma. Yang paling atas saraf tadi yang namanya vagus Marx, yang level kedua adalah saraf simpatis untuk berolahraga, fight or flight, dan yang terakhir adalah olfagus. Ketika berolahraga, kita memerankan yang tengah ini, Bu Rahma. Olahraga yang fisikal tadi loh ya. Ada brisk walking, ada jogging, ada cycling, ada berenang, ada senam. Kita mengaktifkan saraf simpatis, fight or flight, tetapi hanya 30 menit loh ya, kalau Madrid tadi, sampai 40 menit. Nah, kalau berlebihan, Bu Rahma, fungsi saraf simpatis ini akan diambil alih oleh olfagus. Ya, jadi awalnya cuma exhausted, ya, capek, habis energi. Lama-lama kalau sangat hiper ya, itu bisa menjadikan jantung bradikardi ya, kemudian tercekik, mati. Ya, ini misal pada adik-adik kita yang suka main futsal malam-malam ini Mbak Rahma ya, harusnya kan olahraga itu selesai jam 9 malam Mbak Galuh. Tapi kalau model adik-adik milenial ini tidur aja sampai jam 2 ya jam 1. Ini menjadi catatan nih Mbak Galuh. Jadi tidur itu yang bagus seawal mungkin. Habis isak tidur istirahat, kemudian nanti malam tahajud begitu ya. Jadi sekali lagi Bu Rahma, jangan sampai kita berolahraga berlebihan. Nah, satu. Yang kedua Bu Rahma, tadi saya minta maaf ya, tanpa sadar Mbak Galuh minum, dilihat Mbak Galuh. Itu sebetulnya apa?
untuk menghindari hal yang seperti itu, 2 jam sebelum berolahraga Bu Rahma, penuhilah keperluan tubuh untuk minum. Ya, jadi minta maaf Mbak Galuh, umumnya orang itu minum setelah olahraga. Jadi 2-3 jam sebelum minum, ini Pak Haji Kusnadi itu hafal betul, air. Jadi sekali lagi, 2-3 jam sebelum olahraga, minum. 30 menit sebelum olahraga, minum. 15 menit during olahraga, minum. Apalagi setelah olahraga. Jadi sebaiknya Mbak Galuh, olahraga itu ditimbang sebelum berolahraga dan ditimbang sudah berolahraga. Supaya tahu Mbak Rahma, kehilangan air kita berapa. Ya, karena apa? Kekurangan air ini menimbulkan dysregulation. Ya, ini kata kuncinya Bu Rahma. Jadi kenapa Bu Rahma sering melihat jangankan olahraga, upacara saja pingsan kok. Ya enggak? Itu namanya dysregulation. Dan itu yang aktif adalah old vagus. Itu masih syukurlah cuma pingsan. Ini ada yang baru khotbah jatuh mati kok Bu Rahma. Ya, jadi kenapa? Dysregulation. Dysregulation itu dipicu oleh kurangnya perhatian terhadap asupan air minum. Ya, jadi ini terima kasih sekali Bu Rahma kesempatan Mbak Galuh memberi saya untuk bicara seperti ini. Ini pengetahuan yang langka Bu Rahma. Ya, jadi orang mengabaikan sudah bawa botol air diminum nanti setelah olahraga. Padahal yang betul adalah 2-3 jam sebelum olahraga harus minum. 30 menit sebelum olahraga harus minum. 15 menit during olahraga harus minum. Untuk menghindari apa Bu Rahma? Dysregulation. Jadi tadi kan sistem saraf otonom kita ini ya, itu kan hierarki. Yang paling atas tadi yang untuk neural exercise, yang di bawah sympathetic nervous system, yang paling bawah adalah old vagus. Ini secara hierarki. Yang atas menekan yang bawah, yang di tengah menekan yang di bawah. Kenapa Bu Rahma ketika kita berolahraga suduan? Ya. Mbak Galuh tahu enggak suduan itu apa? Suduan itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi lucu Bu Rahma. Silahkan tusuk. Ya, suduan itu artinya ya kram perut gitulah ya. Jadi sekali lagi memang bahasa Jawa itu kalau di Indonesia kan susah Mbak Rahma. Pancingan. Silahkan pancing. Ya, sebetulnya kan sore throat ya. Jadi sekali lagi Rahma, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mati mendadak tidak harus menunggu kelainan rekam jantung. Hati-hati ya. Saya kakinya bagus kok. Itu nyalip sana, nyalip sini kan banyak itu kalau gowes itu. Oh, saya kok disalip padahal sepeda saya lebih mahal loh ini. Ya, enak aja ini. Saya ini sepeda lipatnya 50 juta ya. Disalip 1,5 juta. Ya minta maaf Mbak Rahma, ini di era zaman sekarang ini sepeda lipat ini wah jangan-jangan tujuan olahraganya terganggu karena harganya ini ya. Ini Mbak Galuh setuju rupanya. Jadi minta maaf, jangan pandang harganya lah. Mbak Rahma punya arloji harganya 1 miliar saja ya sama dengan yang 100.000. Gitu. Jadi saya kira itu kurang. Jangan sampai tubuh diarahkan ke fenomena dysregulation. Dysregulation dipicu oleh kurangnya perhatian terhadap asupan air minum. Saya kira itu, Rahma. Matur nuwun sangat Dr. Zainal, sangat jelas sekali. Jadi kemungkinannya adalah dysregulation yang mungkin karena kurang air minum atau karena intensitas yang terlalu tinggi. Nah, ini ada pertanyaan Dok dari pendengar nih Dok. Jadi ini dikatakan menarik sekali pembahasannya Dok. Bagaimana kalau terlalu banyak minum? Karena tadi kaitannya kan minumnya harus cukup, tapi bagaimana Dok kalau terlalu banyak minum? Apakah berefek bagi kesehatan? Terima kasih Dok. Ya, monggo terima silakan kasih Dr. sekali. Zainal. Saya kira pertama kita harus respect ya terhadap yang maha pengatur. Kulu washrobu wala tusrifu. Janganlah
makan minum berlebihan. Ya, tubuh itu sendiri sudah punya sinyal kok Bu Rahma. Kapan kita minum berlebihan, kapan kita kurang minum. Kalau kurang minum bisa dilihat dari warna air seni Bu Rahma. Loh, warna air seni saya kok Hmm. kuning, apalagi keruh, apalagi anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan bahasa Indonesianya apa Mbak Galuh? Tawar-menawar. Oh, malah malah nyang-nyangan ya. Jadi kalau kurang air itu sudah bisa kita lihat dari perubahan warna air seni. Ya, kalau kelebihan air Bu, prinsip dalam sehari semalam tidak boleh minum sampai 11 liter. Tidak boleh melebihi 11 liter. Dan ini hanya terjadi pada pelari maraton itu. Nggak mungkin kita ini minum sampai 11 liter, diminta apa 1,5 liter aja sering lupa. Ya, jadi sekali lagi Bu Rahma, tubuh akan berikan sinyal kalau berlebihan. Ya, jadi kalau ini mau dilanjutkan, ya kita harus melihat kalau jenis olahraganya itu sudah terlalu lama, durationnya kita harus memperhatikan elektrolit Bu Rahma. Ya, jadi kalau air yang diminum air biasa saja, dikhawatirkan nanti terjadi pembengkakan otak. Ya, jadi pelari maraton Inggris itu putri-putri sampai 7 orang itu meninggal itu gara-gara apa? Habis lari itu yang diminum cuma air biasa. Padahal lingkungan sel kita itu adalah asin. Ya, jadi minta maaf Bu Galuh, keringat kita kan asin. Ya, kalau gosok gigi keluar darah juga asin ya. Saya tidak sampai ke ingus loh ya, nanti sarun ya. Kalau ingus gurih itu. Ya, yang asin yang sudah mengkristal itu ya. Baik, jadi sekali lagi kelebihan itu nanti kita bisa merasakan. Tapi harus ada catatan Bu Rahma. Tubuh Iya, Dok. kita ini memang harus dilatih minum. Jadi yang dilatih tidak hanya ototnya saja. Pertama kok rasanya kok apa ya, seperti apa ya Bu Rahma. Nah, mengapa nanti kalau kita berhaji Bu Rahma, itu minum zam-zam itu malah diminta sebanyak-banyaknya. Nah, ini hanya berlaku untuk zam-zam loh ya. Tetapi untuk air-air yang biasa ya secukupnya. Jadi kita kalau kepenuhan kembung itu loh Bu Rahma. Ya, otomatis sinyal itu sudah muncul. Kok kembung ya? Nah, saya kira itu Bu Rahma. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ya, Materinya sangat menarik sekali, Dokter Zainal. Mohon izin bertanya, apakah boleh berolahraga pagi setelah begadang malam hari? Apakah ada dampak tertentu, Dok, pada tubuh kita? ya, menarik sekali Bu Rahma. Jadi orang kurang tidur itu akan mengaktifkan saraf yang di tengah tadi. Hmm. Ya, jadi saraf simpatisnya ini berlebihan, hati-hati. Ya, kalau berlebihan dia akan mengalami exhausted dan tidak hanya serabut sarafnya saja loh Bu Rahma, tetapi kelenjar anak ginjalnya sehingga Hmm. mengalami adrenal fatigue karena kelenjar anak ginjal ini adalah pemasok adrenalin. Ya, jadi kalau orang itu kurang tidur, itu kondisinya adalah hiper simpatetik. Ya, jadi saraf siaganya itu sudah berlebihan. Padahal olahraga itu mengaktifkan saraf simpatisnya tadi, saraf fight or flight-nya. Ini Mbak Galuh paham betul karena bidangnya psikologi ya. Jadi kurang tidur, beri kesempatan istirahat dulu saja lah Bu Rahma. Ya, jadi olahraga itu ada satu istilah khusus Bu Rahma. Itu yang namanya readiness atau dalam bahasa Jermannya Geschwindigkeit. Ya, jadi harus ada persiapan yang bagus. Olahraga aja enggak boleh kok langsung mak bedunduk, ya, ujuk-ujuk olahraga, tapi harus warming up dulu, ya toh, mempersiapkan supaya otot siap untuk menghadapi load yang lebih berat. Jadi usul saya Bu Rahma, ya kendalikan keinginan, ya istirahat dulu lah. Nanti kalau kondisi fisik baik baru olahraga. Karena olahraga itu sama dengan stres, Mbak Rahma. Ya. Nah, jadi jangan sampai tubuh dalam keadaan stres, ditambah stres, itu nanti akhirnya exhausted dan life threatening.
Nah, sekarang Mbak Galuh, orang mati itu gampang loh Bu. Ya, tidak hanya karena COVID, tapi juga karena olahraga. Nah, ini kalau ditanya, kamu kok mati? Nah, jadi berarti ikhtiar ini harus kita pelajari Bu Rahma. Ya, jadi jangan terburu-buru, itu sudah takdirnya kok. Betul, takdirnya kalau olahraga berlebihan mati itu. Tapi apakah saatnya sudah tiba bagi jatah yang diberikan Tuhan? Saya kira ini Bu Rahma, ya. Jadi kita senantiasa belajar untuk mengetahui hukum-hukum alam yang ada dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian pelajari. Begitu Mbak Rahma. Untuk jadi jelas sekali bahwa kalau habis begadang ya sebaiknya istirahat dulu, jangan langsung Istirahat. olahraga. Ya. Nah, Dan menurut Mbak gimana? Haji Omai Rama itu ya jangan begadang lah Bu ya. Iya. Begadang jangan begadang. Nah, begadang. Oke, silakan. Ya, ini pertanyaannya nyambung nih Dok dari Pak Haji Kusnadi Dok. Pak Dokter Subhanallah. Zainal, olahraga pagi. Jadi kalau tadi mau olahraganya milihnya pagi nih. Pagi itu sebaiknya dari jam berapa sampai jam berapa Dok agar dapat oksigen dan jemur matahari? Alhamdulillah. Ini Pak Haji Kusnadi ini dulu beraji bareng sama saya Bu Rahma. Tahun 2015 waktu ada peristiwa keren gitu ya, perjatuhan. Jadi saya sangat senang sekali ketemu Pak Haji ya, dan beliau itu berpikirnya sangat efisien Bu. Ya, bagaimana sekali dayung 20 terlampaui. Ya. Jadi ya, ini luar biasa loh, prinsip efisien loh itu ya. Jadi sekali lagi minta maaf Pak Haji ya, jadi prinsipnya olahraga pagi itu ya bagus sekali kalau kita sudah selesai sarapan 2 jam. Jadi jangan sampai habis sarapan langsung olahraga. Ya, hati-hati. Kenapa? Sarapan ini masuk wilayah di bawah diafragma. Padahal ketika olahraga yang di bawah diafragma itu direm itu. Jadi tidak ada aliran darah ke usus, Pak. Ya, sehingga yang terjadi apa? Kram tadi. Jadi teriak-teriak itu yang di perut. Saya ini sedang kerja kok suruh berhenti. Nah, yang namanya usus itu kan semangat kerjanya itu lillahi ta'ala itu. Tidak mikir saya dibayar berapa ini. Kok ini 2 piring masuk. Jadi ketika olahraga, usus pasti berhenti bekerja. Supaya darah yang menuju ke usus, jatahnya ke usus dialihkan. Ini istilah PPKM itu tidak hanya di masyarakat, di perut juga ada itu. Jadi darahnya mengalir ke otot yang aktif bekerja. Sehingga sekali lagi kita harus memperhatikan olahraga boleh dilakukan 2 jam setelah makan besar. Mengatakan nggih Pak Haji. Adapun DD itu bisa dilakukan di lain waktu Pak. Tidak harus pas sambil olahraga biar dapat sinar matahari ya. Minta maaf ya. Sama saja Pak Haji, ada orang itu olahraga pakai tanpa alas kaki Bu Rahma. Ini bahaya sekali ya. Orang yang berolahraga tanpa alas kaki itu tadi pikirannya sekali dayung 20 terlampaui sambil refleksi katanya. Ini bahaya. Karena apa? Nanti ada hentakan ke lutut, lututnya jadi rusak. Sendi pangkal pahu jadi rusak. Mengapa ada lagunya Ebit GAD Mbak Galuh? Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Nah, itu gara-gara olahraga tanpa alas kaki. Mbak Galuh ya. Jadi sekali lagi Bu Rahma, terima kasih Pak Haji. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita tidak harus menyatukan olahraga dengan DD tadi ya. DD ya duduk-duduk sambil menikmati wadduha ya. Jadi begitulah. Terima kasih sekali Pak Haji. Mabrur insyaallah. Amin. Ya. Lanjut lagi nih Dok, masih ada 2 pertanyaan lagi, sedangkan waktu kita sudah sangat sempit ya. Ini dari Ibu Rianti Setianingsih Dok. Ini pertanyaannya
Nah, kalau goes atau sepedaan itu apa juga sebaiknya memakai masker? Karena yang dialami oleh Bu Rianti ini ternyata selama goes itu ketika pakai masker terus malah menggeh-menggeh dok. Pripun dok? Ya, jadi sekali lagi Bu Rahma, kita ingat ketika goes ini levelnya apa? Intensitas ringan, sedang, atau berat. Ya, jadi saya percaya kalau ibu ini tanjakan, insya Allah turun. Nanti kalau ada turunan, ya turun dari sadel. Ya, jadi sekali lagi yang harus diperhatikan, ibu ini bawa masker berapa ya Bu ya? Nah, kalau maskernya sudah basah ya otomatis semakin kepel-peken toh. Gitu. Jadi sekali lagi basah keringnya masker itu sangat menentukan masuknya oksigen. Saya kira itu. Jadi jarak juga harus diperhatikan. Ya minta maaf Bu, saya ini sudah mengalami COVID loh ya. Jadi sakit COVID itu berat loh Bu. Ya, alhamdulillah kok masih diperkenankan ketemu dengan Mbak Galuh itu. Ya, ketika menghadapi badai apa itu sitokin, Bu Rahma saja sudah gelisah. Wah ini bagaimana itu Pak Zainal itu? Sampai hanya saya dikirimi bahan-bahan high nutritious ya, untuk memperkuat kesehatan tadi. Terima kasih Bu Rahma atas kirimannya. Nah, ini pertanyaannya hampir serupa, tapi ini agak berbeda dok. Jadi tadi yang kita bahas baru yang aerobik. Ini yang ditanyakan oleh pendengar ini, bagaimana kalau olahraganya anaerobik? Misalnya latihan resisten di gym, apakah ada panduan untuk penggunaan maskernya? Ya. Jadi menarik, ini pertanyaan yang sangat cerdas Bu. Olahraga anaerobik itu pasti intensitas tinggi Bu. Ya, nggak ada yang namanya saya mau olahraga anaerobik sambil jalan-jalan, geleng-geleng seperti Mbak Galuh tadi waktu mendengar rumah kita. Jadi olahraga anaerobik pasti masuk golongan intensitas tinggi. Sehingga kalau kita menggunakan masker, ya minta maaf, saturasi oksigennya pasti turun, Bu. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Oleh karena itu, kalau kita nge-gym, yang harus difikirkan pertama ventilasi. Ya, yang kedua anggota yang melakukan olahraga. Yang ketiga jaga jarak. Jadi kalau anaerobik Bu, itu tidak bijak kalau kita pakai masker. Dan ingat loh Bu, anaerobik itu tidak lama kok. Satuannya itu beda dengan aerobik. Kalau aerobik itu seperti maraton bisa berjam-jam. Kalau anaerobik itu ya dalam waktu sebentar lagi tubuh akan menghentikan kita bergerak. Begitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi ini pengelola gym ini yang harus betul-betul memperhatikan ventilasinya, pengaturan jumlah anggota yang sedang ada di lokasi atau di tempat gym itu. Gitu ya Bu ya. Cukup jelas? Nah, sambil satu lagi dok, jelas sekali dok. Ingat loh, dropletnya ini loh Bu ya. Dropletnya ini yang sangat berbahaya. Iya. Dan Rahma, sebagai catatan ya, masa pandemi ini tidak lama lagi akan selesai kok Bu. Amin. Jadi jangan membayangkan wah kita ini nanti kalau nge-gym harus syarat-syarat seperti ini terus gitu. Ya, insya Allah badai pasti berlalu. Ya, kita jangan membayangkan ke depan suasana mencekam terus seperti ini. Habis ada delta, ada mu, habis mu ada kita. Subhanallah. Jadi kita tidak usah tercekam ya. Jangan mengalami amigdala hijack ya, tersandra oleh ketakutan. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok, karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi puasa dok, itu kapan sebaiknya olahraga dilakukan? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kami tadi sudah memperkenalkan ya. Ingat air. Ya.
olahraga itu Bu, energi yang digunakan untuk bergerak hanya 20%. Sisanya panas. Panas ini nanti akan dikonter oleh kelenjar keringat seperti radiator. Sehingga supaya aman bagi tubuh, pilihlah waktu menjelang buka. Ya, begitu selesai haus, minum. Atau tadi pertanyaan Pak Haji Kusnadi, 2 jam setelah buka. Ya, jadi mengapa ada latihan terawih dan sebagainya itu kan? Ya, 2 jam setelah buka. Ya, jadi saya kira kok minta maaf ya Mbak Rahma, ibu-ibu PKK itu kalau puasa itu minggu-minggu pagi podo senam. Itu kan minta maaf ya, mbok ya resket gitu loh ke sore. Nanti sore alasannya menyiapkan buko. Lah ya sudah. Ya, jadi sekali lagi ini problem bagi ibu-ibu harus segera terpecahkan oleh Mbak Galuh dan Kurah. Matur nuwun sangat Dr. Zainal atas sharingnya yang begitu menambah ilmu nih Dok. Jadi kalau boleh saya simpulkan, artinya selama pandemi ini kita tetap harus berolahraga, dan ketika kita ingin berolahraga di luar, sebaiknya kita pilih adalah olahraga aerobik intensitas rendah atau sedang. Sedang ini maksimal 30-45 menit, karena ketika di luar kita tetap harus menggunakan masker. Nah, sedangkan ketika kita akan olahraga aerobik intensitas tinggi, atau mungkin memilih olahraga anaerobik, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kondisi lingkungan, karena pada kondisi seperti ini tidak dianjurkan hidup menggunakan masker ya, karena akan menghalangi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mitokondria. Nah, kemudian selain masker tadi, yang perlu kita perhatikan adalah mengenai kecukupan cairan yang ini sangat penting bagi tubuh kita, dan juga waktu berolahraga, yaitu minimal 2 jam setelah makan. Nah, mungkin ada lagi Dok, hal-hal yang ingin Dr. Zainal garis bawahi terkait apa yang telah kita bahas hari ini, Dok? Ya, jadi pada prinsipnya olahraga tidak boleh mengganggu keseimbangan tubuh kita. Keseimbangan yang dimaksud bukan lihat, liut, Arab tiba, bukan. Tapi tadi yang menggerakkan perilaku seseorang itu kan hierarki, saraf, otonom tadi. Ya, kalau kita ibaratkan seperti lampu traffic light, Mbak Galuh, yang hijau itu adalah saraf pemelihara jantung kita. Yang kuning yang menyebabkan kita sering stres, ya, itu adalah yang kita gunakan ketika olahraga, dan itu tidak lama kita gunakan. Kemudian yang terakhir yang merah itu adalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Jadi ketika berolahraga, perhatikan kondisi pencernaan, juga asupan air, dan 3 roda tadi Bu, lingkaran pernapasan, masuk lingkaran peredaran darah, lingkaran terakhir adalah otot-otot kita yang di dalamnya ada mitokondria yang menjadikan orang jadi segar, bugar, karena di sanalah rumah tenaga, bukan rumah kita, Mbak Galuh ya, powerhouse mitokondria. Olahraga yang betul-betul sesuai dengan hukum-hukum alam yang ada dalam tubuh kita akan menambah jumlah mitokondria, tidak hanya jumlah, juga ukurannya tambah besar. Tetapi olahraga yang berlebihan justru akan merusak mitokondria tadi, sehingga habis olahraga tidak segar, tapi ngantukan, badannya capek, sakit-sakit, akhirnya kapok. Ya, Bu Rahma ya, saya kira itu saja sebagai closing. Ya, tetaplah berolahraga dengan niat ya untuk menyegarkan badan kita. Oke? Terima kasih Dr. Zainal. Maka sudah tiba kita di penghujung acara. Saya sebagai moderator, mohon maaf pada pendengar. SPJP itu? Olahraga. Mungkin ada kesalahan atau kehilafan dari saya. Ada juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya belum terjawab, tapi karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kita fasilitasi. Monggo silakan Dr. Zainal bisa dikontak sewaktu-waktu nih Dok. Ya, untuk itu kami kembalikan acara kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh.
Baik, terima kasih banyak Dr. Rahman dan juga matur nuwun sangat terima kasih banyak Dr. Zainal atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya Sobat Sehat. Jadi sedikit banyak tercerahkan di pagi hari ini. Mungkin kemarin banyak kegalauan, lalu kita mungkin menyiapkan prevensinya ke depan, gimana cara kita berolahraga. Dan tentunya tadi pesan dari Dr. Zainal ya Sobat Sehat, olahraga itu tidak akan membuat tubuh kita menderita. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Untuk itu kita perlu juga untuk mencermati dan mengamati sinyal-sinyal dari tubuh kita. Begitu ya Dok ya. Baik, demikian bincang-bincang sampai di pagi hari ini. Kami aturkan terima kasih banyak untuk Dr. Zainal sudah memberikan ilmu dan pencerahan di pagi hari ini. Saya selalu untuk Dr. Zainal dan keluarga. Dan juga terima kasih juga untuk Dr. Rahma. Saya selalu Dr. Rahma dan juga salam untuk keluarga di rumah. Baik, Sobat Sehat, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir di pagi hari ini. Semangat berolahraga, jaga kesehatan Anda. Saya Migalu besertaku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan bincang-bincang Raisa Radio bisa Anda dengarkan kembali di Spotify-nya Raisa Radio. Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal. Jangan halangi oksigen masuk ketika olahraga. Persis. Prinsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Zainal dan teman-teman. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat, oh dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cita, cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat, oh dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Melangkah menuju damai jiwa. Yakinkan segalanya, kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan